Hai Halo guys, gue Ciesa, gue Aquira, and welcome to Chick Talk. Jadi Apa nih? sebenarnya kita lagi di restoran nih, lagi nunggu makanan kita. Cuma Lapar banget. ada topik yang menarik buat kita bahas. Dan sebenarnya udah banyak juga sih yang minta kita tuh kayak bikin podcast gitu. Ya. Tapi kita juga nggak bisa bikin podcast yang proper ya, Say. Karena kita nggak ada tim nih di Jerman kebetulan. Emang Jadi iya ya? Banyak yang minta podcast. iya, banyak banget yang minta podcast, kayak kita ngasih opini kita terhadap sesuatu tentang living abroad, atau tentang pasangan, atau tentang nikah muda, atau apapun itu. Iya. Dan topik kali ini kita mau bahas tentang living Living abroad. abroad. Jadi ceritanya kemarin itu, biar dibahas sedikit dulu ya. Kemarin itu abis ada lewat Reels di Explore, Reels gue, yaitu unpopular opinion. Kalau mau hidup enak dan jadi orang kaya, jangan pindah ke Eropa. Dari situlah akhirnya ada yang minta kita tuh untuk membahas inilah, untuk lebih detail tentang perspektif dari kita berdua tuh gimana soal ini. Anyway, gue tuh living abroad dari tahun 2019, which is udah mau jalan 6 tahun lah ya. Dan gue sebenarnya baru mau 8 bulan. Iya. Mau 8 bulan. Ciesa tuh kerja di sini dan gue tuh enggak. Jadi kita bisa punya perspektif yang berbeda nih, ya kan? Benar. Karena kalau kamu bisa lihat dari sisi pekerjaannya, kalau aku lebih ke sisi daily life-nya. Karena kegiatan dia tuh cuma rumah, tempat kerja, rumah, tempat kerja. Kalau gue kan lebih bermacam ragam ya, Say. Iya, Kamu mungkin lebih ngerasain kehidupan di luar tuh kalau lagi libur doang nih, kayak gini. Kita kasih tahu pandangan kita berdua dulu nih, sama opinion orang tadi. Kalau kamu gimana? Kamu setuju nggak sama opini itu? Kalau mau hidup kaya dan enak, bukan tinggal di Eropa. Sebenarnya setuju nggak setuju sih. Kenapa tuh? Nggak setujunya, kalau aku tergantung kerjanya tuh di bidang apa. Kalau misalkan bidang kayak gue sebagai chef, tukang masak, di Indo tuh belum terlalu maju banget gitu loh, masih dipandang sebelah mata. Masih dalam proses lah ya ibaratnya untuk Masih maju. masih berkembang lah sekarang ibaratnya. Jadi ya sebagai chef di Indonesia tuh dipandangnya sebelah mata gitu loh. Kayak lo kalau kerja tok jadi chef doang ya udah hidupnya nggak tahu ya. Mungkin menurut aku pas-pasan aja. Ya. Ngerti nggak sih? Kecuali kalau jadi kayak celebrity chef, Yap. masak Atau kayak udah di titik jabatannya tinggi, Iya. atau lewat master chef dulu gitu Iya. kan itu bisa menaikkan pamor dan segala macam. Jadi Benar. menjadi chef di Indonesia jadi worth it gitu kan. Tapi untuk sekarang mungkin belum se-worth it itu. belum. Terus setujunya ya emang di sini gaji lo gede tapi pengeluarannya juga gede juga gitu loh. Nah ini sih yang kadang orang tuh suka lupa gitu ya. Mungkin Iya. kayak orang tuh ngelihat, wah let's say misalnya, wah gaji dia kalau dirupiahin 30 juta, 50 juta gitu. Tapi kita ngeluarin duitnya kan juga euro gitu. Besar. Iklan dulu. Dankeschön. Orang tuh kadang suka lupa gitu ya, kalau 50 juta, 30 juta gitu tuh kita tuh ngeluarin di sini itu juga euro gitu loh. Dan biaya hidup di sini tuh nggak murah gitu. Kita ngeluarinnya kan pakai euro, bukan pakai rupiah gitu. Kalau misalkan gaji di sini 30-50 juta terus ngeluarinnya pakai rupiah, ya oke lah, enak lah gitu. Kehidupannya Indo oke banget. Iya, ibaratnya misalkan di sini sewa rumah sebulan bisa 10 juta gitu kan, atau misalkan di bawah 10 juta ya enak banget itu loh. 30 juta, 50 juta seger banget gitu. Tapi masalahnya kan di sini pajak juga tinggi, sewa rumah juga mahal, biaya Asuransi. hidup, asuransi. Apa radio Bayar radio aja bayar. aja bayar, Radio padahal aja nggak bayar, pakai radio di rumah. Nah tapi sebenarnya kalau menurut aku pribadi ya, balik lagi sih, kayak hidup enak itu bagi setiap orang tuh beda-beda. Beda-beda. Ini yang orang tuh kadang suka marah-marah gitu. Let's say misalkan ada orang yang udah lama tinggal di luar negeri, terus bilang kayak, Eropa udah kurang enak, Jerman udah kurang enak, apa segala macem. Lalu orang membanding-bandingkannya kayak, ya masih jauh lebih enak lah daripada Indonesia gitu. Iya. Tapi kan balik lagi, hidup enak bagi orang itu beda-beda loh. Banyak. Ada orang yang hidup enaknya karena
apa ya? Banyak kemudahan. Contohnya kayak misalkan menurut gue pribadi ya, hidup enak itu kalau lu bisa ngelakuin apa-apa dengan mudah. Contohnya kayak misalkan gue tinggal di Indo, terus gue punya duit, gak usah orang yang kaya-kaya banget deh, orang sederhana aja kayak kita deh gitu, mampu lah ibaratnya, kayak masih bisa mencukupi biaya hidup di Indonesia tapi berlebihan juga enggak gitu. Kita masih bisa pakai Gojek, kita masih bisa pakai jasa-jasa lainnya di Indonesia, beli bensin, manggil tukang, nggak perlu ngerjain apa sendiri. Nah itu tuh kemudahan yang gue rasa hidup gue tuh enak gitu kalau misalnya gue bisa kayak gitu. Itu menurut gue, tapi kan menurut orang lain ada juga yang kayak hidup enak ya kayak hidup di Eropa, kualitas hidupnya enak, udaranya bersih, transportasi umum oke, atau gue sih karena cuacanya aja di sini enak. Di sini lebih enak daripada di Indonesia maksudnya? Iya, karena lebih bersih aja sih dan adem. Nah, jadi kayak hidup enak, versi hidup enak orang tuh beda-beda dan gak bisa dipukul rata gitu loh menurut gue. Dan itu yang gue heranin tuh orang tuh suka berdebat gitu loh, orang tuh suka berdebat yang kayak lu mah enak gini. Ya udah sih, hidup enak tiap orang beda-beda pandangannya, nggak bisa dipukul rata gitu loh. Terus ngomongin soal kaya, kamu ngomongin soal kaya, hidup kaya di Jerman, menurut kamu gimana? Hidup kaya di Jerman gimana? Gue nggak tahu, gue aja belum kaya di sini. Gimana? Ya lo hidup di Jerman kerja, pengeluarannya banyak tapi tetap bisa nabung sih. Aku nggak tahu kalau di Indo, aku kan nggak pernah kerja di Indo dan ngerasain gaji banyak di Indo kan belum pernah juga. Ya kan? Jadi ya dulu sebelum sama Aquira ya kerjaan gue ya cuman kerja terus pulang aja kalau libur, nggak kemana-mana, nggak makan di luar, jarang jalan-jalan, dan itu menurut gue bisa nabung banyak sih. Iya, mungkin kalau misalnya untuk pasangan udah sekarang ngerasain pasangan suami istri ya berasa lah nabungnya lebih sedikit gitu. Jadi untuk berkeluarga pun juga mikir gitu loh. Jadi kayak ya baik lagi ya, mau misalkan di sini lahirannya gratis kayak apa, dikasih uang dari pemerintah kayak apa, cuma kan untuk memiliki anak juga udahlah, kalau anak kita bahas nanti aja. Ini kita cuma ngomongin soal hidup enak dan kaya di Eropa, oke? Nah terus gue juga baca nih dari captionnya yang mana bener banget ya, kalau yang bikin dibilang kualitas hidup di Eropa atau di Jerman itu lebih oke karena gap gaji orang itu gak sebesar itu gitu. Kayak misalkan di sini ya, orang yang kerjanya ibaratnya yang di Indonesia tuh mungkin gaji rendah, contohnya kayak misalkan neni atau tukang servis atau apa, itu kan mohon maaf tapi banyak juga kan yang gajinya kurang besar gitu, gap gajinya sangat berasa gitu kan di Indonesia. Tapi sedangkan di sini mereka tuh dibayar mahal banget coy, jasa apapun itu mahal banget. Tukang cat aja bayarnya tuh kalau ngecat rumah berapa ya, 500 ya, paling murah 300 euro lah. Oh ya, 300 euro? 300 euro paling murah. Gila. Makanya dibilang kualitas hidup di sini tuh lebih oke karena ya ibaratnya kalau misalnya kalian ngelihat gitu ya, kayak kenapa sih orang-orang bule tuh pada ngerjain semuanya sendiri, pada pindahan sendiri, pada ngecat rumah sendiri, ya karena itu mahal gitu loh. Buat nyewa atau apa manggil jasa di sini mahal. Ya kalau misalkan ibaratnya terus dibilang nih kayak mungkin hidup di Eropanya belum enak-enak banget karena belum sekaya itu kali. Coba deh, gimana caranya biar kaya banget tapi di Eropa gitu, gue juga mau. Tapi sebenarnya kalau kaya banget sih enak banget sih. Enak banget. Dimana-mana juga enak sih kalau kaya banget. Nah, gue sempet ngomongin hal ini sama Ciesa ya. Menurut pandangan aku, dan itu kamu juga setuju ya. Kayak kalau misalkan lu punya banyak uang, lu bisa ngerasain kualitas hidup yang enak dimanapun lu berada. Even di negara manapun, kalau lu punya banyak uangnya dalam bentuk yang banyak banget ya. Bukan yang kayak sekedar lu punya 3 digit di ATM lu 100 juta terus lu enak, enggak dong, enggak kayak gitu dong. Cuma kayak emang duit lu banyak banget, lu bisa ngerasain kualitas hidup lu tuh enak banget di mana. Minimal 100M lah. Enggak, berlebihan, itu berlebihan tuh. Kayak maksudnya ibaratnya lu mau beli apa-apa udah gak ngeliat harganya, lu mau isi bensin udah gak mikir-mikir, lu beli mobil tuh udah gak mikir, kayak gitu loh. Ngomongin soal hidup enak di Eropa, kadang tuh emang agak-agak ngeri sih. Tapi ini jangan sampai mempengaruhi buat kalian-kalian yang pengen hidup di Eropa ya. Tapi untuk nyari pengalaman di sini ya bagus banget. Iya, dan gue juga ada beberapa kali ngobrol sama orang, kalau hidup di Eropa itu bukan untuk bikin lu jadi kaya,
tapi untuk lu pengalaman hidup. Iya, benar. Pengalaman hidup, pengalaman internasional, terus kayak experience lu di dunia kerja, di dunia sosial juga. Terus juga kemarin gue sempet ngeliat ada content creator yang gue lupa ya. Ada orang pokoknya nge-post dia udah tinggal di Belanda selama 11 tahun dan dia mutusin untuk balik for good ke Indo. Ya, karena alasannya dia nggak kuat winter. Kayak dia selalu depresi setiap winter. Oh ya? Bener-bener tiap winter tuh dia selalu depresi. Nah terus dia tuh nggak merasakan ada kemudahan-kemudahan di Indonesia yang nggak dia dapetin di Eropa. Contohnya nih, lu tiba-tiba pengen pop ice, lu bisa jalan cuk warung jam 8 malam, bu beli pop ice bu, itu nggak bisa dilakuin coy di sini. Iya nggak bisa lah. Udah tutup, jam 6 udah pada tutup, terus kayak buat lu beli ibaratnya nih ya kayak kemarin aku sempat ngomongin sama kakakku, gue yang nggak banyak duit ibaratnya nih, gue nggak banyak duit, gue nggak kaya banget, gue sederhana aja, ibaratnya gaji gue UMR deh 4,5 juta gitu, 4,7 ya 5 juta lah. Kalau malam-malam lapar tapi malas masak, tinggal jalan kaki aja ke depan beli bakso 15.000 dapet, ibaratnya kayak gitu loh. Enak banget. Iya, tapi hal itu tuh nggak didapetin gitu loh di sini. Kayak mau makanan yang instan ada, beli sendiri di supermarket, dan lu harus punya microwave atau nggak oven. Iya, ujung-ujungnya buat sendiri juga nggak sih? Iya, ujungnya itu kan jatuhnya kayak buat sendiri juga, nggak yang langsung jadi. Kalau makan langsung jadi nih kayak kita di restoran nih, harganya berapa? Mahal. Mehong. Jadi ya balik lagi ya guys, hidup enak tiap orang tuh beda-beda. Ada juga orang yang merasakan hidup di Eropa tuh nikmat karena dia bisa jauh dari keluarga, dia bisa jauh dari lingkungan yang toksik, dia emang butuh sendiri. Tapi ada juga yang orang kayak gue sih jujur ngerasa hidup enak itu ya kalau lu bisa punya banyak kemudahan lah gitu. Dan di sini tuh juga kayak gue ya, menurut gue satu pekerjaan itu nggak cukup gitu loh. Apa maksudnya kayak ngerasain income dari satu job aja tuh nggak cukup menurut gue untuk tinggal di Eropa. Tapi di Indonesia pun juga kayak gitu sayang. Ngerti gak sih? Maksud aku gini loh, kalau misalkan di Eropa somehow masih banyak orang yang dengan satu job aja cukup. Tapi kalau di Indonesia, kalau lu punya satu job doang, gaji lu UMR ibaratnya nih, lu fresh graduate, lu masuk kantor, gaji lu UMR, lu kerja di Jakarta, udah. Pas-pasan sih kalau di Jakarta. Apalagi kalau ngekos, udah kelar hidup. Tapi di Indo kan kalau mau side job tuh gampang ya, nggak kayak di sini. Kalau di sini tuh kalau side job ya lo harus ngerelain hari libur lo gitu loh. Iya benar. Dan ibaratnya kayak gini ya, kalau misalnya di Indonesia nih, let's say kamu kerja jadi chef gitu kan, terus kamu pengen punya side job buat nambahin income kamu gitu, kamu tiba-tiba pengen jualan di online shop gitu, bisa gampang. Atau kamu pengen tiba-tiba buka pre-order gitu di rumah buat makanan atau cake gitu, itu mudah dan nggak perlu ada regulasinya gitu gak kan. Ada. Di sini pasti harus ngurusin kesana kesini, dapat surat izinnya dulu baru bisa. Kalau ya itu yang kita tahu ya, cuma sih sebenarnya ada banyak juga sih kayak yang orang-orang Indonesia yang bikin jualan dari rumah, sebenarnya ada juga gitu kan. Tapi kan itu nggak tahu dikenain pajak apa enggak. Nah ya kan di sini kan apa-apa dikenain. Nggak tahu sih di Indo juga apa enggak. Kalau orang jualan dari rumah gitu dikenain pajak nggak? Nggak tahu deh aku kalau misalnya online shop gitu. Aku kan nggak pernah jualan. Maksudnya nggak pernah yang sampai sebesar itu ya. Aku jadi nggak tahu sih kalau seperti itu gimana. Dan itu maksud gue kayak wow gila. Semua hal tuh udah apa yang dipajakin di sini ya? Sistematis dan strict banget sih di sini. Jadi enak lah Indo, lebih enak Indo sih sebenarnya. Plus minus sih. Makanya banyak banget nih kalau sama orang-orang yang komen gitu di YouTube atau di TikTok atau lagi nge-live gitu komen kayak enakan Indo atau di Jerman. Kita nggak pernah jawab enak Indo atau Jerman ya. Kita selalu jawab plus minus. Karena ya emang beneran punya plus dan minusnya sendiri gitu loh. Kalau menurut kamu enaknya di sini apa aja yang? Ya di sini enaknya kalau karena aku kerja ya sebagai chef, gajinya terutama gajinya ya walaupun dipotong banyak ya kayak pajak, asuransi segala macam tapi tetap worth it lah. Gitu. Terus ya kualitas hidupnya di sini juga enak. Sama apa sih? Apa kualitas hidupnya enak tuh apa aja menurut kamu? Yang nggak tahu ya, menurut aku kalau di kota-kota tertentu di Jerman, nggak semua kota ya, kayak aman gitu loh, mau kemana-mana
mau kemana-mana tuh aman. Terus juga apa ya, kalau punya anak di sini Banyak tunjangannya. banyak tunjangannya segala Terus macam. bahkan ayah pun dapat cuti yang lumayan banyak harinya iya, gitu kan. benar. Berapa minggu, malah ada yang tahun. Dan lahirannya juga gratis di sini. Di cover asuransi. Ya di cover asuransi, ya which is gratis dong. Iya, rasanya seperti gratis, Rasanya tapi kan seperti kamu gratis, aku bayar bayar setiap asuransi. bulan. Iya. Vaksin juga di cover asuransi, yang mana itu sangat mahal ya kalau di Indonesia bisa berapa juta. Tapi kayaknya puskesmas ada yang gratis sih. Oh ya? Terus apalagi kualitas hidupnya enak. Apalagi maksudnya plusnya di Jerman. Cuacanya sih, udaranya tuh bersih banget di sini. Gue suka banget, kecuali summer ya panas. Kayak sekarang. Panas banget hari ini. Dan Tapi nggak lembab ya, nggak kayak di Indo. Iya benar. Ya kan? Tapi kalau misalnya menurut aku sih kayak ini sih plusnya di Jerman tuh orang-orangnya sih. Menurut aku ya. Menurut lo? Nggak tahu, aku ngerasa orang-orang di sini tuh danke. Kayak maksudnya di sini tuh sistem pendidikannya sekolahnya tuh merata. Iya. Itu yang paling penting sih, karena maksudnya di Indonesia masih banyak banget yang jomplang, jampling dan kayak kurang dan sangat menyedihkan aja gitu, apalagi lagi ada desas-desus yang korupsi sekian triliun. Kesimpulan dari seluruh video ini, menurut kita berdua, hidup enak itu setiap orang punya standarnya masing-masing ya. Ya. Nggak bisa dipukul rata. Menurut dia hidup enaknya dia begini, menurut gue hidup enak begini. Jadi kayak kita nggak boleh ngejudge orang lain juga. Kayak bilang, tapi tetap enakan lo gini karena lo nggak tahu gitu loh apa yang di dalam hati mereka gitu kan. Dan juga ya kalau misalnya emang kalian tetap ada keinginan pengen ke Eropa ya silahkan gitu loh. Bukan artinya kita jadi ngejelek-jelekin atau apa ya. Kayak itu sangat amat pengalaman hidup yang sangat berharga gitu. Kalau kalian bisa mencapai situ, pokoknya jangan dengerin omongan orang lah. Kalaupun emang dibilang hidup enak dan kaya di Eropa itu salah, you have your own choice, you have your own opinion. Jadi dan begitu pun gue juga sama Ciesa gitu. Ya. Jadi ya silakan aja mencoba apapun yang ingin kalian lakukan di hidup ini. Kalau kamu dari 1 sampai 10 seberapa kamu rekomen orang buat cobain hidup di Eropa? 9 lah. 9. Aku juga sih 9. Oke, sekian Chick Talk kali ini. Kita mau makan dulu sekarang. Laper. So, see you guys on our next video. Cheers!